sudah membawa orang-orang lain, dan ini harus saya luruskan. Secara pribadi saya sudah minta supaya jangan lagi dibawa-bawa masalah ini. Udahlah, urusan personal ke personal silakan selesaikan sendiri, tapi jangan membawa-bawa nama beliau, apalagi membawa-bawa sebagai pengacaranya beliau. Wah, ini yang kami nggak terima. Nah, kalau kayak gitu bisa dianggap penipuan nggak tuh Pak, ngaku-ngaku pengacara Pak Budi Gunawan? Bisa saja. Tentunya silakan saja dijabarkan sendiri. Itu udah pasti. Kalau dikatakan tuh ya bisa saja dikatakan kebohongan publik ya. Untuk kalau dari pengacara sendiri itu ada kode etiknya nggak sih Pak, karena mengaku-ngaku menjadi kuasa hukum orang lain? Tentu ada kode etik pengacara, ada ya. Pengacara juga nggak suka-sukanya sendiri aja ada. Contohnya begini ya, saya sedang beracara, beliau beracara, saya punya kode etik, saya nggak bisa menjatuhkan beliau. Saya tanyakan dulu pada klien saya, sudah punya pengacara nggak? Kalau sudah siapa? Pak saya. Kalau nggak, saya dulu. Itulah kita saling menghormati sesama pengacara. Yang udah sama saya aja, saya lebih hebat dari kamu, nggak boleh begitu. Ya, kita punya etika gitu. Nah, ada kalau misalnya ditindak pidana ada pasal atau hukuman apa sih Pak untuk dari? Nanti tanyakan kepada pelapornya. Kalau nanti mau melaporkan siapapun yang melaporkan, itu kan setiap warga negara mempunyai hak kewenangan untuk melaporkan seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Nanti tinggal silakan aja penyidik menindaklanjuti. Karena ranah-ranahnya sudah mengarah ke sana menurut kalian. Silakan saja siapa yang mau melaporkan itu. Ya. Saya nggak mau itu dalam domain itu. Sepanjang ini jangan sampai menyangkut kepada hal-hal yang prinsipil. Itu kira-kira ya. Pak, katanya juga Bang Rasman ini suka main di rumah Pak BG Pak tiap hari, itu seperti apa Pak mungkin tanggapannya? Maksudnya? Suka main ke rumahnya Pak Budi Gunawan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa saya ini kan temennya, saya kan setiap hari di rumah beliau. Dia mau bermain di mana ya itu urusan dia lah. Saya kan nggak mau campuri kan. Nah, dibilang di depan pagarnya silakan aja, depan pagarnya mau di mana urusan dia. Saya nggak mau campur urusan dia. Yang penting bahwa setiap saat berkomunikasi, berinteraksi ya kami ini, beliau ini yang ketemu minta tambahan informasi gitu loh. Kalau meminta advis hukum ya kepada kami, bukan kepada orang lain gitu loh. Masa advisnya kepada orang lain terus kami yang menyelesaikan yang lain, kan nggak nyambung dia, kan jaka sembung gitu kan. Oke, Pak, mungkin langsung aja Pak, katanya kan Pak Budi sendiri ada 27 pengacara, mungkin langsung ditunjukin aja Pak bahwa nggak ada nama Pak Rasman. Saya sudah nyatakan kan, di dalam 27 list pengacara ini itu tidak ada nama beliau, ya. Itu nggak ada. Ini yang resmi dari negara CQ Polri loh ya, yang menunjuk langsung ini surat perintah Kapolri, nggak main-main loh. Siapa diantaranya? Ya ini yang di depan daripada saudara-saudara semua. Kalau beliau-beliau pengacara, saya pengacara, betul memang betul. Yang berdarah-darah sampai berbulan-bulan kita ini, ya betul beliau-beliau ini. Itu loh kira-kira. Tapi kita tidak pernah publikasi bahwa saya mungkin enggak. Kalau saya mau kepada klien saya tunjukkan reputasi saya. Saya tunjukkan siapa saya, kapabilitas saya. Enggak perlu saya dompleng-dompleng orang lain. Kalau memang saya mampu dan hebat, pasti klien datang kepada saya. Oh, jadi ada indikasi ya dengan mendompleng Pak BG itu untuk menarik klien? Nah, itu urusan dia lah, silakan dijabarkan oleh media. Ya, jabarkan sama media ya, saya nggak mau mencampuri hal-hal yang di luar konteks saya. Nah, silakan dijabarkan sendiri. Adakah mendompleng atau tidak? Kalau saya bilang nanti ya atau tidak, kan nanti saya salah. Saya nggak mau menjatuhkan orang lain juga, saya nggak mau. Ya. Saya harus proporsional dan profesional. Oke, ada lagi? Ini terkait plat nomor Pak ini dia selalu pasang plat nomor yang sama, terus tidak ada fotonya. Dia plat nomor yang selalu sama terus Pak, itu hukumnya gimana Pak? Silakan dari rekan saya menjawab. Plat nomor kendaraan. Nah, kalau setahu saya setiap kendaraan itu kan masing-masing kendaraan punya identitas sendiri. Dan identitas kendaraan itu tercatat di samsat masing-masing daerah. Ada beberapa kendaraan mendapat keistimewaan mendapatkan 2 plat nomor atau lebih, karena penggunaannya juga
menggunakan biasanya anggota kepolisian, ada plat nomor kepolisiannya, ada untuk dia dinas-dinas keluar konten tidak resmi, dia ada kode-kode rahasia. Begitu juga aparat sipil ya. Cuman itu enggak setiap orang, kalau itu juga ditentukan siapa saja yang berhak mendapatkan plat itu. Kalau itu terkait, jadi satu identitas, satu plat nomor, tapi ada excuse terhadap beberapa kendaraan untuk kepentingan dinas atau kepentingan negara ini terhadap pejabat sipil atau pejabat militer atau kepolisian. Gitu. Jadi kalau satu plat nomor dengan nomor yang sama digunakan kepada beberapa kendaraan, kecuali kendaraan saya A platnya 1, besok saya pindahkan ke B, identitasnya saya rubah untuk kendaraan yang B. Tapi kalau saya pakai di kendaraan saya A, saya pakai lagi di kendaraan B, ya duplikasi mengenai undang-undang. Kan pidana bukan. Kalau pidana tidak pidana pasti itu pelanggaran terhadap atribut kendaraannya, data fisik kendaraan. Karena kalau kendaraan itu kan namanya dari platnya itu nomor sekian, keluarlah Daihatsu apa, Toyota apa, datanya. Identity card-nya itu ada di situ. Selain dia nomor PH itu. Pak, tanggapannya Bapak soal Rasman yang melaporkan Mas Uya dan Denis ke Sumatera Utara, dan mereka Pak Rasman mengatur Mabes Polri tidak membawa kasusnya ke Jakarta dan di Sumatera Utara aja, itu seperti apa Pak? Setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana wajib melaporkan. Mengetahui, ya. Setiap orang yang jadi korban berhak untuk melapor atau tidak. Kalau beliau merasa dirugikan ya silakan saya. Tapi laporan polisi itu kan ada jenjang, ada penyelidik, ada laporan diterima. Kenapa? Ketentuan tadi ada di undang-undang, tapi di Polri sendiri ada perkap bahwa seseorang harus melapor ke Polri, nanti ada nggak alat buktinya. Kalau tidak ada alat bukti, biasanya diminta untuk ditunda dulu untuk mengumpulkan alat bukti baru melaporkan. Karena perkap juga tidak akan bertentangan dengan undang-undang bahwa setiap laporan harus diterima. Dari situ nanti dilakukan penyelidikan akan naik ke proses penyidikan. Kalau 2 alat buktinya cukup. Jadi kalau seseorang haknya melapor, silakan melapor. Tapi kewenangan untuk menentukan proses penyelidikan naik kepada penyidikan, itu domainnya penyidik. Bahkan penyidik pun tidak bisa diintervensi oleh pimpinannya setahu saya. Jadi apalagi dia sebagai pelapor mengintervensi. Nah sudah itu ada beberapa ketentuan di undang-undang bahwa di mana sih lokus letak tindak pidana itu, kapan tempusnya, karena itu berhubungan nanti dengan proses penegakan hukumnya, dari penyidikan kemana kejaksaannya akan dikirim, kemana pengadilan yang berhak, gitu. Makanya ini tentu kan kalau tindak pidananya mungkin ITE dia berpikir bisa dilaporkan di Medan, ya silakan aja gitu. Itu akan dilaporkan, nanti penyidik lah yang akan memeriksa itu, tapi ya tentu akan tetap tidak melangkahi undang-undang gitu. Ketentuan aturannya untuk tempus lokus deliktinya tetap menjadi bahasan. Apakah laporannya juga nanti akan ada di Medan? Boleh. Saya lapor pun di Reja boleh, nanti internal Polri yang akan berkoordinasi. Kenapa? Polri juga kan nggak mau sia-sia melakukan penyidikan, nanti kejaksaan menolak berkasnya karena bukan wilayah kejaksaan itu yang akan melakukan penuntutan, pengadilan pun kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut, dan itu tidak bisa diintervensi, itu kewenangan. Kalau kita bisa mengintervensi, jangan ini. Tentu harus ada perangkat undang-undang yang melekat pada diri saya gitu, sehingga saya bisa mengintervensi itu. Kalau tidak ada, kalau permohonan, saya memohon ya boleh-boleh aja namanya mohon. Tidak boleh mengatur. Tapi tidak mengatur, karena kalau saya mengatur mulai harus ada atribut undang-undang yang melekat pada diri saya. Selama atribut itu tidak ada, ya doa itu. Tapi kan ini bawa-bawa nama instansi seolah-olah dia yang mengatur nih Pak, seperti apa mungkin? Ya tergantung sudut pandang ya. Bawa-bawa nama instansi itu kadang-kadang sudut pandangnya sengaja membawa-bawa atau bergaya membawa-bawa. Tapi saya bilang tadi, selama atributnya tidak melekat di diri dia, aturan undang-undangnya tidak ada, itu hanya permohonan kepada Tuhan, itu sebagai bagian dari doa yang dia mau. Karena nanti kalau proses penyidikan bisa dilakukan di satu tempat, dilihat saksinya banyak di mana, atau ini ada 2 wilayah Polda yang berbeda, di mana harus dilakukan penyidikannya.
banyak itu ada semuanya di aturan internal kepolisian, udah direkam. Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Lain sih. Udah ya?